Kalau ada Tuhan yang kerjanya cuma nurutin gondal-gandul di bawah perutnya orang itu, sebenarnya Tuhannya itu adalah tititnya dia itu. Nggak percaya Anda. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Falmi, oh Agustina, coba Agustina. Jangan gitu, Dis. Ya, silakan. Agustina. Agustina. Baik, kita tunggu ya. Iya. Ada Tuhan mengutus seseorang. Tetapi Tuhannya yang mengutus seseorang ini kerjanya nurutin kemauan orang tersebut terus. Kalau ada sesuatu yang bikin malu, sesungguhnya kamu mengikuti orang-orang itu. Mengapa kamu dengarkan orang itu sementara aku telah berfirman kepadamu bahwasanya perempuan-perempuan halal bagimu? Dan yang heran masih aja ada orang percaya kayak begitu. Kita kasih nama Herli. Oh, Herli sudah turun ya. Kita kasih naik ada Amri. Oh, Linda. Salam Bang. Salam, selamat malam. Ini nama Anda siapa ini? Linda atau siapa? Lingga. Oh, Lingga. Ya, silakan. Apakah Anda Islam atau Kristen? Kristen Bang, Kristen. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Saya ada sedikit mau tanya nih Bang. Tentang perjanjian lama lah di Bible ya. Kalau di Alkitab perjanjian lama, baik itu Abraham menjadi Abraham, dia kan mempunyai 2 istri tuh Bang. Karena kan banyak juga itu jadi pertanyaan di orang-orang kita awam di lapangan, bahwasanya mereka juga membanding-bandingkan tuh, karena di tetangga kita boleh punya istri 1, 2 kan begitu. Jadi kan mereka terkadang juga bertanya kan begitu. Sama seperti di Ulangan juga kan ada itu yang kisah apa itu yang mempunyai 2 istri dan harus adil begitu Bang. Jadi itu kalau menurut perjanjian baru, baik juga peraturan-peraturan di gereja, itu kan tidak boleh kita mempunyai istri 2. Ya. Nah, jadi kan seperti di adat istiadat macam kita yang mempunyai suku kan, itu kan kadang seringkala juga terjadi di mana bahwasanya dia menikah, contoh pertama dia tidak mempunyai anak dan dia menikah lagi agar mendapatkan anak. Ya, di dalam hukum Taurat memang seperti itu Bang. Jadi menurut hukum Taurat, kalau ada kakak beradik nih, misalnya abang punya adik atau punya abang, seorang laki-laki. Ya. Nah, satu dari antara kalian ini meninggal. Ya. Nah, menurut hukum Taurat, maka kalau si perempuan itu meninggal dalam keadaan tidak punya seorang anak laki-laki, maka Anda itu harus mengambil dia jadi istri. Iya, memang seperti itu dalam hukum perjanjian lama. makanya kita ini, makanya kan sering saya bilang, kita ini hidup di dalam masa gereja. Begitu. Makanya kita memiliki satu penyempurnaan begitu.
Jadi semua itu adalah sebuah proses untuk masuk kepada perjanjian baru atau zaman gereja kita seperti ini. Nah, jadi kan kalau sejatinya bagaimana Bapa menciptakan manusia, itu kan sejatinya cuman sepasang kan begitu. Ya. Nah, jadi karena mungkin ya perubahan-perubahan di perjanjian lama itu di hukum Taurat, itulah yang banyak terjadi seperti. Ya, makanya Bang perjanjian lama itu sudah usang, Bang. Ya, nabi-nabi kita kan begitu. Ya. Mempunyai beberapa Intinya bagaimana, Bang? Apa Abang mau nambah istri atau bagaimana? Bukan. Ya kalau enggak ya sudah berarti. Kadang-kala kan itu ada jadi pertanyaan juga di lapangan kita begitu di masyarakat. Betul, kan? Betul sekali. Makanya begini, dalam berapologet memang diperlukan Bang yang namanya pemahaman Alkitab itu secara utuh begitu. Kita nggak boleh berapologet mengeluarkan argumen-argumen yang akan blunder. Begitu. Seperti mengatakan bahwa kalau ada nabi-nabi poligami maka nabi tersebut sesat begitu. Nanti ditunjuk ternyata Abraham poligami, berarti dia sesat. Makanya waktu kita mengeluarkan waktu kita mengeluarkan statement itu kita hati-hati karena itu bisa dipakai oleh lawan bicara kita untuk menyerang kita. Begitu. Ya. Jadi maksud hanya saya itu ya. Kira-kira itu bagaimana kira-kira bila mana ada orang bertanya, bagaimana cara kita menjelasinya begitu? Iya, makanya kita ini hidup di zamannya perjanjian baru atau zaman gereja. Gitu. Makanya Yesus datang itu untuk membuat satu perjanjian yang baru. Makanya kita hidup di dalam satu perjanjian yang baru. Seperti itu. Ya, Bang ya? Hanya itu ya? Oke, seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Yuk, silakan teman-teman ya. Kalau mau naik diskusi. Tapi memang seperti itu teman-teman. Kalau kita memang berapologet itu ya, janganlah kita itu menggunakan argumen-argumen yang ternyata itu argumen-argumen bunuh diri. Begitu loh. Argumennya itu harus benar-benar tidak menutup benar-benar menutup segala pintu celah untuk balik kepada kita. Jangan bikin argumen yang bumerang. Seperti itu. Iya, silakan. Rambai. Bentar, Bang. Ya, silakan Rambai. Kedengaran nggak, Bang? Kedengeran, tinggal kamera aja yang belum dibuka, Bang. Halo? Halo. Oke, silakan ya yang lain ya. Kita kasih naik ada Hamid. Pastikan teman-teman saya jangan ngomong lagi ya. Kalau naik langsung aja open kameranya. Jangan disuruh-suruh gitu. Nanti kalau nunggu lagi lama susah. Nah gitu loh. Kalau naik tuh sampai datang nyala kamera. Gitu. Hamid. Ya silakan Hamid. Balik suaramu Hamid. Nah, datang ke sini cuman pamer, bisa berhenti gambarnya sendiri. Hamid, datang ke sini jangan cuman pamer begitulah, mentang-mentang kamu bisa jadi patung. Beli sinyal dulu, Hamid. Ya, teman-teman. Coba, ini aplikasi ini itu memang beda dengan aplikasi Facebook Lite. Ya, kalau teman-teman Facebook Lite nggak ada jaringan internet pun bisa gitu. Ini memang aplikasi ini berat.
Jadi Anda benar-benar harus punya internet yang kuat. Begitu. Setidaknya 100 giga itu loh ya. Soalnya banyak ini makan kuota. Oke, kita kasih naik ada Dakos. Ya, silakan Dakos. Dakos. Macet lagi, macet lagi, macet lagi. Oke, kita kasih naik ada Das Martiani. Edis ngumpet di balik rok sop katul. Dari mana gimana jalan ceritanya gitu loh. Sesekali saya pengen lah nanggepin yang begini lah. Ayo coba. Gini aja dah, gini. Hari ini coba kita membahas isu-isu anu saja. Isu-isu seputar Edi saja dah. Yuk. Konon katanya Edis ngumpet di rok sop katul. Nah, coba yuk silakan yuk buktikan. Coba kalau ngomong pakai pembuktian gitu. Ngumpet di rok sop katul. Heran kalian ini loh. Coba siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong? Coba naik sini. Coba yang ngomong Edis ngumpet di rok sop katul. Siapa? Silakan. Ayo, coba sebutin saya gitu, coba. Siapa yang ngomong tadi, teman-teman? Karena komennya ini agak kenceng, jadi kadang-kadang saya baca nggak lihat namanya itu siapa. Siapa? Ngumpet di rok sop katul. Dari mana itu? Dari seorang nabi palsu, namanya Paul Jong. Nabi palsu udah bersekongkol dengan Rudi Iskariot. Kita bahas itu aja dah, biar seru. Mau seru-seruan, mau nggak yang seru-seruan? Jadi ada seseorang namanya Paul Jong. Kata Rudi Iskariot, Paul Jong tadinya, Paul Jong itu mohon maaf, katanya si muka pantat. Loh iya, itu pernyataan Rudi. Makanya teman-teman, kalau kalian melihat Rudi dan Paul Jong bermesra-mesraan, puterin videonya si Rudi Iskariot. Waktu dia ngomong muka Paul Jong tuh katanya muka pantat. Hubungin videonya. Kenapa mereka bermesra-mesraan? Karena iblis harus bersatu. Tidak mungkin. Pertama, pernah Tuhan Yesus itu dituduh oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyembuhkan orang dengan kuasa Beelzebul. Apa kata Tuhan Yesus? Sesungguhnya jikalau kerajaan itu terpecah-pecah, mereka itu tidak akan sanggup melakukan pemberontakan, nggak sanggup mengalahkan lawannya. Kalau mereka kerajaan itu terpecah-pecah, maka kerajaan iblis itu nggak mungkin mereka itu bersatu dengan kerajaan Tuhan. Seperti itu. Ya, makanya nanti coba kalian gabungkan ya, kan para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Kalau kalian melihat Rudi dan Paul Jong bermesraan, bercintaan, ambillah video lama
Di mana Rudi Iskariot mengatakan bahwa Paul Jong mukanya muka lapantan. Tererede, terere. Nah itu ya. Coba. Itu tugas daripada kalian. Begitu. Kenapa Bang kok ngomong begitu? Karena ada tadi yang ngomong. Katanya Edis ngumpet di Rock Shop Katul. Sejak kapan? Coba, barang siapa yang bisa membuktikan bahwasanya Edis Tipi ngumpet di bawah Rock Shop Katul, saya lompat dari Monas. Ya silakan. Kita bahas isu-isu begini saja dah. Kita nyantai-nyantai dulu. Kita dulu sesekali ya kita ngobrol-ngobrol santai lah. Nanti sepaneng terus kita ngobrol debat yang itu terus ya. Santai. Coba sebutin. Edis, kenapa kamu ngumpet di bawahnya roknya Shop Katul? Maksudnya bagaimana? Silakan. Coba datang ke sini. Bisa nggak kalian buktikan itu? Silakan. Ya, coba. Kalau datang ke sini, coba ketik di kolom komentar. Saya ingin membuktikannya gitu, biar saya naikkan. Coba. Boy Sandi. Oke, Boy Sandi. Jangan cemen loh. Ayo, Boy Sandi. Jangan cemen. Ayo, datang ke sini. Silakan, Boy Candi. Hilang dia. Cuman saja main thread di kolom komentar terus lari. Cuman buang kotoran saja dia di kolom komentar. Ya, Fajar. Halo Fajar. Tuh, Boy Sandi masih ada dia. Ayo Boy Sandi, kamu naik ke sini. Ayo, tunjukkan pesonamu. Kamu bilang saya ngumpet di bawah Rock Shop Katul. Naik. Buktikan. Ayo, silakan. Atau Rudi Iskariot dah. Rudi Iskariot. Teman-teman, kirim ini ke Rudi Iskariot biar seru yuk. Ayo. Kirimin ke Rudi Iskariot. Rud, kamu ditunggu Edis begitu. Untuk membuktikan bahwa rumah apologet adalah rumah kumpul kebo. Nah, ayo. Silakan. Silakan, yuk. Rudi Iskariot udah percaya sekarang kalau Paul Jong itu nabi. Iya loh. Rudi Iskariot bilang sama saya, kamu takut kan ngadepin Paul Jong? Ya, Paul Jong takut dari mana? Kok bisa kalau bilang-bilang takutnya dari mana? Sama nabi palsu kok takut? Nabi nomor 25 palsu, nabi nomor 26 juga sama. Gimana? Sama, nggak beda jauh itu. Sama-sama palsunya. Iya. Tapi teman-teman percayalah sama kalian. Mereka bersatu karena apa? Karena mereka itu punya visi misi yang sama. Dan persatuan mereka itu bukan persatuan yang tulus, enggak, karena mereka punya satu musuh yang sama. Siapa? Edis TV. Tuh. Kenapa kok bisa begitu? Karena diawali dengan yang namanya musyrik alias syirik. Ini teman-teman saya kasih tahu ya, gini. Orang itu punya sifat-sifat iri dan dengki. Caranya gimana? Anda punya tetangga kan? Punya tetangga, kalian semua yang nonton di sini teman-temanku sekalian, pasti kalian punya tetangga.
beli mobil baru, beli Fortuner baru, beli. Ya, pasti nanti ada tetanggamu yang pasti. Karena ada orang itu punya sifat iri dengki, ada. Jangan salah Anda. Dia nggak akan senang. Sifat-sifat orang seperti itu tuh banyak. Senang dia melihat orang susah, susah dia melihat orang senang. Susah. Ada loh orang begitu, jangan salah kalian. Dan banyak. Kalian punya pengalaman? Ayo naik ke sini. Iya. Saya punya tetangga. Tetangga saya ini ya, heran saya. Saya beli kulkas baru, dianya ngintip-ngintip. Anu beli kulkas baru katanya. Si tetangga beli motor baru, ngintip juga. Apa sih anunya itu? Nah, orang-orang seperti mereka itu, teman-teman, saya kasih tahu. Masalahnya itu adalah kedengkian. Kebencian. Karena apa? Karena rumah apologet. Nah, iya, itu masalahnya di situ, teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekalian, supaya teman-teman tahu, masalahnya itu bukan masalah yang selain daripada itu. Makanya ujung-ujungnya, tahu nggak? Ujung-ujungnya daripada perdiskusian itu adalah rumah apologet. Itu ujung-ujungnya itu cuman itu. Pasti. Ya. Kenapa seperti itu, Bang? Loh, karena yang mengeluarkan statement-statement yang saya keluarkan itu sudah banyak. Sebelum saya mengeluarkan statement itu sudah ada. Banyak statement-statement saya itu sebenarnya hanya mengulang saja statement orang-orang sebelumnya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Waryanto. Ya, silakan Waryanto. Edis bosan dengar yang itu. Ya. Habisnya mereka bahas itu terus. Silakan Waryanto, nyalakan kamera dulu. Saya masih nagih janjinya, Dis. Ya, kamera nyala dulu Waryanto. Kalau kamu sudah nyala kamera, baru ngomong. Kameramu saja belum nyala kok mau ngomong. Kan udah males jadi orang Islam, jadi males buka kamera. Oh, ini yang itu ini. Waryanto, kita sekarang lagi nggak diskusi itu dulu. Hari ini nggak diskusi itu dulu. Hari ini kita seneng-seneng dulu ngobrol-ngobrol tentang orang-orang yang musyrikin. Ya. Iya, tapi bentar, saya turunkan dulu. Teman-teman, kita nggak usah diskusi itu dulu. Yuk, kita ini dulu ya. Karena terlalu banyak nih ya orang-orang. Bentar, saya punya background yang bagus dah. Ini aja. Background saya ini aja. Mana ya? Sayangnya HP saya ini baru saya reset teman-teman. Setelah saya reset ini, galeri apa semua itu hilang. Oh, nggak ada di dalam sini. Lupa saya. Makasih Tormoni, makasih. Kita kasih naik ada Yansen Effendi, ya, silakan. Yansen Effendi, silakan. Halo Yansen Effendi. Halo Bang Edis. Ya, Bang Yansen Effendi, abang Islam atau Kristen? Kristen Bang Edis. Oke, silakan Bang Yansen. Saya cuma mau sampaikan sama Bang Edis bahwa
semua penonton yang ada di bawah ini jangan takut ikut Tuhan Yesus. Karena saya bukti bulan lalu tuh saya diselamatkan sama Tuhan Yesus, Bang Edis. Amin, amin. Saya sakit waktu itu, saya tidak bisa, saya langsung kayak pingsan ditangisi di rumah sakit, Bang Edis. Tetapi pada waktu itu ada ibu berteriak di pintu, Tuhan Yesus tolong. Itu saya dengar baik, Bang Edis. Akhirnya saya itu langsung sadar, dan itu badan saya masih bengkak, tetapi pikiran saya langsung normal. Pada waktu itu langsung saya dilarikan ke Makassar dan dirawat di Makassar, dan hanya 1 minggu boleh kembali ke rumah, Bang. Dengan Anda mengalami mujizat ya? Saya mengalami mujizat sendiri, Bang Edis. Jadi saya bersyukur sekali. Ya, nama itulah Bang yang kita beritakan, iya Bang. Kita itu memberitakan tentang sosok Yesus sang pembuat mujizat, Bang. Begitu. Iya, nah, betul, Bang Edis. Banyak orang yang membawa-bawa nama Yesus sang pembuat mujizat untuk hal-hal yang sebenarnya itu malah melawan daripada ajaran daripada Yesus sendiri, begitu. Contohnya apa? Contohnya umat RT sebelah, begitu. Dikatakanlah bahwa Yesus itu adalah seorang, aduh nanti kalau kita bilang kena ban lah. Kan mereka sering mengatakan begitu. Justru kamilah yang mengikuti ajaran Yesus. Nah, hal seperti itu digunakan untuk menyesatkan orang-orang awam. Nah, setelah orang awam ikut, nah akhirnya setelah orang-orang awam ikut itu ujung-ujungnya malah disuruh nyembah batu. Oke lah Bang, tapi gini Bang, hari ini saya pengen mengundang ini Bang, orang-orang yang suka menggosipin saya. Saya sekali-kali saya itu mau juga lah menanggapi mereka gitu loh. Soalnya kalau dibiarkan, kadang-kadang orang-orang awam ini terpengaruh gitu. Oke? Boleh. Oke, baik saya turunkan ya, saya turunkan. Terima kasih. Yuk, coba teman-teman bagikan siaran ini kepada Nabi Palsu 26, kepada Rudi Iskariot, atau kepada siapa? Kepada RK. Pokoknya orang-orang yang suka ngomongin saya di belakang, coba.